Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima naf'a al-intifa wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilal 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-24 daripada as-sabiqun al-awwalun, yaitu Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub al-Ansari namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kalib bin Sa'labah bin Abdi Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar bin Sa'labah bin Khazraj. Karena itu beliau An-Najjari Al-Khazraji. An-Najjari Al-Khazraji. An-Najjari beliau masih ada ikatan hubungan dengan Nabi SAW dari Bani Najjar. Karena kalau enggak istrinya Abdul Muttalib, berarti ibundanya Abdul Muttalib itu adalah Bani Najjar. Karena itu saat Nabi usia 6 tahun dibawa oleh ibundanya dari Mekah ke Madinah mengunjungi akhwalnya Nabi, paman-pamannya Nabi dari sisi perempuan. Ya, pamannya Nabi dari sisi perempuan. Antara itu dari iparnya Sayyidina Abdul Muttalib atau bibinya Sayyidina Abdul Muttalib, dari lingkungan situlah, pokoknya dari Najjar. Nah, kemudian ketika pulang dari Madinah sampai di Abwa, ibunda Nabi SAW meninggal. Abu Ayyub ini termasuk ada kekerabatan dengan Nabi SAW. Beliau memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, di antaranya yang pertama, ikhtisasuhu radhiyallahu anhu binuzulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitih lamma qadimal Madinah. Beliau mendapatkan keistimewaan Nabi singgah di rumah beliau ketika datang ke kota Madinah. Kan Khazraj dari kaum Ansar, mereka yang siap menampung, bahkan memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang datang dari wadah muhajirin. Lah Nabi ketika sampai di kota Madinah, kan baru sampai, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Terus apa yang harus dilakukan? Maka tinggal di salah satu rumahnya orang Ansor. Yang dipilih oleh Nabi adalah rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari. Itu saat Nabi datang hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, tinggal di situ. Lah Nabi karena sudah beristri saat itu dengan Sayyidah Saudah, karena Sayyidah Aisyah nanti Nabi SAW membina rumah tangganya di tahun kedua ya, setelah perang Badar. Nah, sebelumnya hanya dengan Sayyidah Saudah, bahkan saat itu Nabi 3 tahun hanya dengan Sayyidah Saudah. Bingung tinggal di mana? Tinggal di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Rumahnya Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari ini tingkat, ada 2, ada lantai atas, ada lantai bawah. Nabi pilih yang di bawah, Sayyidina Abu Ayyub di atas. Air tumpah. Ya, dulu bukan dak, tumpah aman ya, dari tanah liat, tumpah itu ngerembes netes. Nabi di bawah, beliau di atas. Akhirnya turun Abu Ayyub, nggak pantas saya di atas ya Rasulullah, takut mengganggu, jadi pindah di bawah. Sayyidina Abu Ayyub di atas. Saking zuhudnya, barang bawaannya yang dari atas ke bawah itu hanya sedikit. Jadi memang nggak punya banyak barang. Jadi kalau mau ganti baju kan bingung kalau banyak. Ini enggak, sudah memang barangnya enggak banyak. Ya, beliau termasuk orang yang zuhud.
Sampai kapan Nabi ditinggal di situ? Sampai dibangun masjid dan rumahnya Nabi. Ada riwayat buyut, rumah beberapa rumah, ada riwayat enggak, cuma satu rumah, rumahnya Sayyidah Saudah, karena saat itu istrinya Nabi hanya Sayyidah Saudah. Ya, dibangunkan rumah untuk Sayyidah Saudah, selesai. Lah pembangunan masjid dan rumah penempatannya itu bukan Nabi langsung milih tempat, enggak. Bahkan banyak yang menawarkan daripada orang-orang Ansor, di antara mereka yang menawarkan bahkan dari kaum munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu menawarkan tempatnya untuk dijadikan rumahnya Nabi. Nah, kita jangan terlalu percaya dengan orang yang berbuat baik kepada kita, wis los, percaya total, jangan. Percaya boleh, bodoh jangan. Orang mukmin itu akram min ayyakhda wa akram min an yukhda. Orang mukmin yang sejati itu jangan gampang menipu, jangan gampang ditipu. Itu orang mukmin sejati. Jangan gampang menipu, jangan gampang ditipu. Bukan nggak percaya, percaya tapi waspada. Nah, Nabi nggak mau. Sudah, biarkan onta ini jalan, di mana dia berhenti itu masjid. Setelah itu di mana onta ini jalan, di mana dia berhenti itu adalah rumah. Selesai. Ada yang mau narik kan? Jangan biarkan, biar jalan sendiri. Jalan sendiri, akhirnya barikat. Nah, duduk itu ontanya. Dibangun di situ masjid. Tapi tanahnya beli. Punyanya anak yatim. Saat itu yang bayari duluan Sayyidina Abu Bakar. Nanti diganti oleh Nabi SAW. Kemudian berdiri lagi, nyari tempat lagi, akhirnya duduk lagi. Di situ rumahnya Rasulullah SAW bersama Sayyidah Saudah. Setelah selesai dibangun rumahnya, bukan rumah terus megah, enggak. Yang penting bisa menutupi dari panasnya matahari dan kanan kirinya, sudah Nabi SAW pindah di rumah tersebut. Ya, masjidnya pun demikian, atapnya pelepah kurma. Atapnya pelepah kurma. Begitu juga diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan anna Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qadima ala ibn Abbas radhiyallahu anhuma bil al-Basrata fa farraga lahu baitah. Pernah suatu saat Abu Ayyub Al-Ansari ini datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi walil Basrah, pemimpin di kota Basrah, yang ditunjuk oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi walil Basrah. Itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari dikosongkan semuanya, dijual semuanya, barang-barangnya dijual semua. Datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan la na'anna bika kama sana'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan perbuat kepadamu seperti apa yang aku perbuat pada Rasulullah. Tanya oleh Abu Ayyub, kam alaika minad dain? Kamu punya hutang berapa? Jadi datang dari kota Madinah, mengkosongkan rumahnya, habis dijual semua isi rumahnya, datang kepada Sayyidina Abdullah Abbas, kamu punya hutang berapa? Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, isyrina alfan, 20.000. Hutangku 20.000, nggak tahu itu 20.000 dirham atau dinar. Akhirnya dikasih 40.000 plus 20 budak, 40.000 plus 20 budak. Katanya Abu Ayyub Al-Ansari, laka ma fil bait. Yang aku berikan kepadamu semua itu apa yang ada dari rumahku. Jadi semuanya diberikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, kemuliaan beliau, syahida radhiyallahu anhu al-aqabata wa badran wal masyahid kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'daha. Beliau hadir saat bai'atul aqabah. Bai'atul aqabah itu terjadi beberapa kali. Terjadi diantaranya tahun ke-12 kalau nggak salah, tahun ke-6, tahun ke-12 kalau nggak salah, atau 11. Itu terjadi bai'atul aqabah. Beliau hadir di bai'atul aqabah yang kedua. Kemudian juga beliau hadir perang Badar
dan semua peperangan setelahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah wafatnya Rasulullah nggak pernah meninggalkan peperangan sama sekali sampai beliau wafat. Nanti diceritakan di peperangan saat yang menjadi Amirul Mukminin Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Marwiyatuhu wa man talaqa anhu, beliau mengambil riwayat dan siapa yang mengambil dari beliau. Beliau mengambil riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, termasuk salah satu yang qiraahnya dipakai, sahabatnya Nabi yang ahli dalam ilmu Quran. Yang mengambil riwayat dari beliau Sayyidina Bara' bin Azib, Zaid bin Khalid, Miqdam bin Ma'di Karib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Jabir bin Samurah, Sayyidina Anas bin Malik, dan selain daripada mereka banyak lagi yang mengambil riwayat dari mereka. Di antara hadis-hadis yang berhubungan dengan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk istikharah, doa istikharah. Pernah Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, uktumil khutbah summa tawaddo, sudah selesai khutbah sembunyikan, jangan banyak orang yang tahu. Kalau sudah meminang jangan banyak yang tahu. Summa tawaddo, wudu, summa sholli ma kataballahu lak, salatlah apa yang diperintahkan oleh Allah padamu. Summa ahmad rabbak wa majidhu, kemudian puji Allah, sanjung Allah. Summa gul, kemudian katakan Allahumma la takdir wa la, Allahumma takdir wa la akdir, ya Allah engkau maha mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la alam, engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta alamul ghuyub, engkau mengetahui segala hal yang gaib. Fa in ra'aita li fi fulanah tusammiha khairan fi dini wa dunyani wa akhirati faqdurhu li. Kalau engkau ya Allah melihat pada fulana ini untukku kebaikan, disebut namanya, diperintahkan oleh Nabi menyebut namanya, ya, di kebaikan di agamaku, di urusan duniaku, di urusan akhiratku, maka takdirkan aku bersamanya. Wa in kana ghairaha khairan li minha, kalau memang bukan dia, orang lain yang lebih baik, fa amdili, dalam riwayat faktur hali, jadikan dia bukan untuk orang jadikan perempuan yang selain dia inilah yang untuk jadi jodohku. Ini diantara yang diriwayatkan oleh beliau. Kemudian wafatuhu radhiyallahu anhu, wafatnya beliau. Tufiya Abu Ayyub radhiyallahu anhu fi ghazwatil Konstantiniyah, fi ghazwatil Konstantiniyah min biladir Rum bisababi maradin asabah. Beliau meninggal di peperangan Konstantinopel, ya, fi biladir Rum, ya, di mana itu? Turki, ya, ya, Turki. Karena sebab sakit yang beliau derita. Jadi bukan karena peperangannya, tapi karena sakitnya beliau meninggal. Tahun 52, ada riwayat tahun 51, ada riwayat tahun 50 Hijriah. Sakit beliau meninggal. Yang mensolati Yazid bin Muawiyah. Saat itu yang menjadi Amirul Mukminin Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah memerintahkan untuk Yazid memimpin peperangan. Nah, di antara mereka yang ikut adalah Sayyidina Abu Ayyub, tapi nggak ikut perang, sakit. Nah, ini peperangan satu-satunya peperangan yang tidak beliau hadiri karena sakit. Sudah berangkat tapi sakit. Hanya meninggal di sana. Meninggal di sana saat itu belum dikuasai Konstantinopel, belum dikuasai. Masih terjadi peperangan, belum bisa dikuasai. Meninggal di sana, dimakamkan di sana. Bahkan dimakamkan di dalam bentengnya Konstantinopel. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau sekarang masih ada. Ya, kalau ke Turki masih ada itu. Wa qabruhu ma'lum ila yaum. Sampai sekarang pun makamnya dikenal, diketahui. Bahkan saat itu Romawi mereka mengurus tempat pemakaman beliau itu diatur, dirapikan. Ya ta'ahaduna qabruh. Bahkan wa yastasquna bih. Kalau sudah kemarau panjang,
mereka minta hujan, memohon hujan dengan kuburannya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, bid'ah. Ya, bid'ah. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar sudah jadi bukti. Bahkan orang kafir saat itu, Romawi yang kafir, mereka minta hujan melalui Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Luar biasa ya, keberkahan beliau, keistimewaan beliau, dan dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistimewaan sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dicintai oleh Nabi, rumah kita disinggahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sehingga rumah kita, keluarga kita menjadi keluarga yang berkah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.